Maka alif lam bertemu dengan huruf kaf, dikarenakan huruf kaf huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran? Kemudian juga belum memahami ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Di sini tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar, ataupun yang sudah lancar namun belum memahami ilmu tajwid sehingga tidak percaya diri ketika membaca Al-Qur'an, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid dan juga memahaminya, tentunya akan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita, sehingganya kita bisa lebih percaya diri ketika membaca Al-Qur'an. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingga dengan rezeki yang barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Belajar mengaji Al-Qur'an kita pada kali ini dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masuk pada surah Ali Imran ayat yang ketiga. Nah, ayat yang ketiga. Mari sama-sama kita baca terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelah itu sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan, guna untuk memperbaiki dan untuk melancarkan bacaan Al-Quran Bapak dan Ibu saudara semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Sekarang marilah sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Di sini akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah. Yang pertama di sini nazzala 'alaikal. Di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun. Huruf sukun itu biasanya juga disebut dengan huruf mati. Jadi maksudnya huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya tuh sama saja. Tandanya itu seperti ini nih. Nah, nih seperti ini. Jadi, perhatikan tuh media gambar di samping. Huruf lin itu ada dua, perhatikan yang di kotak nomor 2. Nah, jadi apabila kita membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan huruf ya sukun. Ini huruf ya, ini tanda sukun. Sebelum huruf ya sukun, kalau sebelum itu yang berposisi sebelah kanan kita. Nah, ini huruf ya sukun. Sebelum huruf ya mana? Sebelah kanan. Mana ini? Berarti huruf lam ini. Jadi kalau ada huruf ya sukun, kita perhatikan harokat sebelumnya, tanda baca sebelumnya kita perhatikan. Kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada ini. Ada
harokat fathah baris satu di atas huruf, namanya itu harokat fathah atau disebut juga dengan tanda baca fathah atau baris fathah. Nah, jadi kalau ada huruf ya sukun yang sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Nah, coba perhatikan tuh pada media gambar di samping. Huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah ya, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Maka kita baca lunak lembut saja. Alaikal. Nah, jangan sampai condong ke huruf E ya. Nah, kadang tuh ada juga yang ngebacanya itu condong ke huruf E, dibaca alaikal, jangan ya. Lunak saja lembut, alai seperti itu. Alaikal. Di sini ada huruf alif lam. Setelahnya huruf kaf. Kalau kami bilang setelahnya berarti yang berposisi sebelah kiri. Ini huruf alif lam. Letaknya jajar seperti ini. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an itu, kalau bertemu dengan huruf alif lam yang letaknya dia jejer seperti ini, nah di situ tuh akan terjadi hukum tajwid tuh. Kalau tidak alif lam qamariyah ya alif lam syamsiyah seperti itu. Ini alif lam, setelahnya huruf kaf. Nah, huruf kaf ini huruf apa begitu? Nah, ini harus kita ketahui. Perhatikan media gambar di samping itu. Kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya ini bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf kaf termasuk huruf qamariyah kan, maka alif lam bertemu dengan huruf kaf, dikarenakan huruf kaf huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah karena huruf lamnya dia dibaca jelas, ada tanda bacanya begitu. Nah, jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer seperti ini, kemudian huruf lamnya ada tanda sukunnya seperti ini, nah itu biasanya adalah alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Nah, di sini sekalian langsung kami jelaskan karena di pembahasan kita ini ada beberapa hukum alif lam qamariyah. Ini pertama ini ya, alif lam bertemu kaf huruf qamariyah, ini hukumnya alif lam qamariyah. Perhatikan ini. Di sini ada alif lam, ini alifnya yang menempel dengan huruf ba ini. Ini alif lam bertemu dengan huruf h. Huruf h termasuk salah satu huruf qamariyah kan? Maka ini juga hukumnya alif lam qamariyah. Nah, kemudian di bawah ini, perhatikan di bawah ini. Ini alif lam setelahnya huruf hamzah nih. Huruf hamzah. Dikarenakan huruf hamzah ini huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah juga begitu. Mungkin di sini nanti saudara akan bingung, kok huruf hamzah ini begitu. Jadi kalau ada huruf alif ada tanda bacanya itu huruf hamzah. Ini alif nih. Alif nih ada tanda bacanya itu huruf hamzah. Jadi kalau ada alif ada tanda bacanya huruf hamzah. Ini alif nih ada tanda bacanya, berarti bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah termasuk huruf qamariyah kan, maka hukumnya alif lam qamariyah juga begitu. Nah, langsung kita kembali lagi ke sini. Ta dibaca panjang. Kenapa kok ta dibaca panjang? Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i. Nah, di situ ada rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. 3 huruf beserta harokatnya yang kami sampaikan tadi, maka itulah yang disebut dengan huruf mad. Nah, kemudian nanti di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang, selain ditulis dalam bentuk yang warna hitam seperti yang di samping kami sebutkan tadi, bisa juga ditulis dalam bentuk seperti warna biru yang di samping itu. Nah, ta ini dibaca panjang. Nah, letaknya di mana ini ta dibaca panjang? Nah, perhatikan rumus 3 tapi yang warna biru. Rumus 3 warna biru, perhatikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf yang di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan bentuknya dia baris 1 miring di atas huruf seperti ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, nah ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda alif kecil seperti ini dibaca panjang. Nah, sehingga ta dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat.
Nazzala 'alaikal kitaba bil kita. Dipanjangkan begitu. Kitababil. Jangan dipanjangkan sampai berlebihan, jangan. Jangan dibaca kita, itu kepanjangan. Nah, sekali ayunan saja. Kitababil, kitababil, seperti itu. Kemudian di sini alif lam bertemu dengan huruf H. Nah, tadi sudah kami jelaskan. Nah, karena huruf H huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Nah, kemudian haqqi musaddiqal lima, tanwin setelahnya huruf lam. Nah, ini tanwin setelahnya huruf lam. Nah, perhatikan dulu media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Qur'an. Nah, ingat ya, kalimatnya itu setiap. Setiap kita membaca Al-Qur'an, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Nah, tanda baca tanwin atau harokat tanwin itu seperti yang kita lihat pada media gambar itu bentuknya ada 3 itu. Nomor 1, baris 2, letaknya di atas huruf fathatain. Nomor 2, baris 2 letaknya di bawah huruf kasratain. Dan yang nomor 3 itu dommatain. Nah, jadi ada dommah, ada kurungnya tuh, dommatain. Nah, jadi setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa dia? Perhatikan, ketahui harus kita ketahui. Terjadi hukum tajwid. Contoh tuh seperti ini. Ini tanwin. Setelahnya adalah huruf lam. Nah, huruf lam ini huruf apa? Perhatikan tuh media gambar di samping. Huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Nah, jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, nun sukun atau tanwin, setelahnya bertemu dengan 2 huruf itu, salah satu daripada 2 huruf itu, maka hukumnya idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian tidak disertai dengan dengungan. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwinnya ini dimasukkan ke huruf lam, melebur ke huruf lam. Kita baca musaddiqal. Kol, jangan dibaca kon 5, jangan, tapi dibaca kol 5. Kemudian tidak didengungkan, jadi dimasukkan saja, nggak usah digunahkan, tidak didengungkan. Jadi baca pendek saja, kol 5, jangan dibaca kol 5, jangan, pendek saja, kol 5, begitu. Kemudian ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam pula. Sekarang perhatikan rumus 3 warna hitam. Sudah diperhatikan? Perhatikan penjelasan kami. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, kemudian jika bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Cuman di sini huruf alifnya itu disambung dengan huruf mim. Nah, cuman yang menjadi titik fokus kita itu bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu, bukan. Kunci utamanya ada alif dulu. Nah, ada alif. Kemudian kalau setelah alif ada ini nih, ada tanda baca fathah. Mohon maaf, sebelum alif ada alif, sebelum alif ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Ada alif, sebelum alif ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang, begitu. Nah, tadi kalau kami katakan sebelum berarti yang di sebelah kanan. Atau kalau masih bingung seperti ini, kalau ada alif nih, alif nih yang ke atas ini ada alif. Jika sebelah kanan alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang, begitu. Sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 5 baina yadai. Di sini ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi, supaya kita juga bisa latihan mengetahui tanpa media gambar, begitu. Ada huruf ya sukun atau huruf ya mati, sebelumnya nih ada tanda baca fathah nih. Maka huruf ya sukunnya apa tadi namanya? Ya huruf lin. Nah, sama dengan yang di atas ini tadi. Nah, maka baca lunak saja lembut. Baina yadaihi wa an. Di sini ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Maka huruf ya sukunnya apa? Ya huruf lin juga. Yadaihi wa anzalat. Nun sukun setelahnya huruf
huruf za. Huruf zai. Tadi kan sudah kami katakan kalau ada huruf nun sukun atau ada tanwin, di situ terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya, begitu kan? Ini nun sukun, ini huruf nun, ini tanda sukun, ini huruf nun sukun atau huruf nun mati. Setelahnya huruf zai. Huruf zai ini huruf apa? Perhatikan tuh media gambar di samping. Huruf zai termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia masuk pada ikhfa hakiki awsat. Kenapa kok dikatakan awsat? Karena makhrajul huruf nun dengan huruf zai ini ya di tengah, tidak jauh juga tidak dekat, tapi di tengah-tengah, maka dikatakan awsat. Cara membacanya dibaca samar kalau ikhfa tuh, kemudian didengungkan. Yang dibaca samar itu apanya, gitu kan? Bunyi nun sukunnya kita baca samar, jangan dibaca waan. Bunyi nunnya berbunyi jelas waan gitu jangan, tapi disamarkan. Nah, kemudian setelah disamarkan didengungkan. Jadi bagian wa'alnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Wa'an zalat, begitu. Zalat tauro. Di sini ada alif lam, setelahnya huruf ta. Nah, kan tadi sudah kami katakan kan kalau ada huruf alif lam di situ terjadi hukum tajwid tuh. Perhatikan huruf ta ini huruf apa? Huruf ta termasuk salah satu huruf syamsiah. Maka alif lam setelahnya huruf ta, dikarenakan huruf ta huruf syamsiah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah coba perhatikan. Ini alif lam syamsiyah, coba perhatikan. Huruf lamnya dia tidak ada tanda bacanya, tidak ada tanda sukunnya, tidak ada. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer gini, huruf lamnya kok nggak ada tanda bacanya, itu alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah, karena cara membacanya itu dia dimasukkan dari la langsung masuk ke huruf ta, latta seperti itu, lattauro. Ini. Nah, perhatikan lagi media gambar di samping, huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 1 sekarang. Kotak nomor 1 perhatikan. Jadi kalau ada huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun, huruf waw sukun atau huruf waw mati. Kalau ada huruf waw sukun, sebelum huruf waw sukun ini ada tanda baca fathah nih, atau harokat fathah. Maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin. Nah, kita baca lunak. Tauro, huruf ro kalau dia memiliki harokat fathah atau harokat dhammah. Cuman di sini yang kita temui harokat fathah, maka huruf ro dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingganya pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ro-nya. Tauro. Ro dibaca panjang. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi, supaya kita bisa mengetahui tanpa media gambar, karena di atas tadi sudah detail jelas kami sampaikan. Ro dibaca panjang. Kenapa kok ro dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ro? Ya ini nih, karena di atas huruf ro ada alif kecil nih, atau harokat fathah berdiri nih. Maka huruf ro dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Taurat wal injil. Ini tadi sudah kami jelaskan ya, tadi di awal banget itu sudah kami jelaskan. Alif lam bertemu dengan huruf hamzah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Injil. Nun sukun setelahnya huruf jim. Nah, huruf jim ini huruf apa? Perhatikan. Huruf jim termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Maka ini hukumnya adalah ikhfa hakiki awsat. Kenapa kok dikatakan awsat? Tadi sudah kami jelaskan. Maka kita baca samar, nun sukunnya kita samarkan. Kemudian didengungkan. Injil. Begitu ya. Kemudian jil kita baca panjang. Ini pada awalnya itu dia namanya mad tabi'i, kemudian berubah menjadi mad arid lis sukun, begitu. Kenapa kok bisa begitu ya, begitu kan? Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Rumus 1 warna hitam, perhatikan. Setelah diperhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi apabila kita membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf ya sukun atau huruf ya mati. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu kita lihat-lihat tuh, kita perhatikan.
Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun. Sebelum huruf ya sukun ada harokat kasroh baris satu di bawah huruf ini. Namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh, intinya kasroh. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingga ji dibaca panjang begitu. Atau kalau masih bingung, kalau ada huruf ya sukun sebelah kanan huruf ya sukun, kalau hurufnya ini berharokat kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kemudian ji ditambah lam dibaca jil. Jadi mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka dia berubah nama tuh menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat kalau mad arid li sukun, tapi harus konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu begini. Setiap kita membaca Al-Qur'an, kalau mad arid li sukunnya itu kita baca 2 harokat, maka saat kita membaca Al-Quran itu semua mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat. Kalau kita baca 4 ya semuanya kita baca 4. Kalau kita baca 6 ya semuanya kita baca 6. Begitu. Huruf yang kita sukunkan huruf lam. Ini kalau kita berwakaf ya berhenti di huruf lam, kita baca jil injil. Nah, gitu ya. Jangan dibaca injila, jangan. Mengapa kok huruf lamnya itu kok kita sukunkan, kok kita matikan? Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti untuk mengambil napas, tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, berwakaf kita di huruf lam. Berwakaf kita di huruf lam, berhenti di huruf lam. Dikarenakan berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, kan huruf lam ini nggak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan begitu. Sehingganya kita baca wal injil. Nah, begitu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif seperti ini. Ini namanya wakaf mamnu. Maknanya itu dilarang untuk berwakaf. Tapi kalau wakaf mamnu itu letaknya di akhir suatu ayat, ini kan di akhir ayat kan ya, maka tidak apa-apa kita berwakaf di wakaf mamnu tersebut begitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Sampai bertemu di belajar mengaji yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.